kemauan kuat untuk terus belajar dengan tekun dan gigih merupakan kunci dasar bagi para penerbang TNI, khususnya bagi para calon penerbang yang sedang menjalani pendidikan di sekolah penerbang. Sebagai pusat pendidikan sekolah helikopter, di Sekolah Penerbang Helikopter Skadron Udara 7 inilah prajurit TNI Angkatan Udara mulai mengepakkan sayapnya. Nama saya Letkol Penerbang Irdian Krisnayogi. Saat ini saya menjabat sebagai Komandan Skadron Udara 7, Wing 8, Lanut Surya Dharma. Selain melaksanakan tugas operasi, Skadron Udara 7 ini juga melaksanakan pendidikan bagi calon-calon penerbang helikopter, baik dari Angkatan Udara, Angkatan Darat, maupun Angkatan Laut. Mereka adalah lulusan dari Akademi Angkatan Udara, Angkatan Darat, maupun Angkatan Laut, juga dari sumber PSDP, Prajurit Sukarela Dinas Pendek. Kapten Penerbangan John Utagalung, Komandan Korsis Sekbang 98. Jadi untuk siswa Sekbang ini secara general tahapan yang besarnya itu ada yang namanya bina kelas dengan bina terbang. Jadi bina kelas itu layaknya orang sekolah, dia berada di kelas, dia melaksanakan ground school, hal-hal yang akan pelajaran-pelajaran atau materi yang dibutuhkan untuk penerbangan. Nanti ada transisi dari bina kelas ke bina terbang, ada tahapan yang namanya melaksanakan VPT, yaitu Virtual Pilot Training. Dari VPT selesai, baru masuk lagi ke FTD, yaitu Flight Training Device, di mana lebih dikenal dengan sebutan simulator. Di simulator itu, siswa akan mempraktekkan beberapa poin-poin yang telah dia pelajari di bina kelas sebelum melanjutkan ke bina terbang. Dan yang selanjutnya atau yang terakhir adalah melaksanakan bina terbang. Di rotary wing ini ada 15 exercise, mulai dari familiarisasi, fundamental, hover, sampai dengan yang terakhir adalah bernavigasi. Dan di sela-sela bina terbang juga masih dilaksanakan beberapa pembinaan bina kelas yang masih belum selesai dari tahap yang awal tadi. Para siswa Sekbang melakukan latihan terbang dengan didampingi oleh instrukturnya. Instruktur akan melihat dan menilai perkembangan kemampuan dari setiap siswa Sekbang secara langsung. Selain materi dasar, para siswa juga dilatih untuk selalu siap menghadapi risiko yang mungkin terjadi. Setelah beberapa kali melakukan latihan, akan tiba waktunya bagi para siswa Sekbang untuk menjalani ujian terbang. Materi yang dipelajari ada beberapa materi, mulai dari yang berkaitan dengan penerbangan maupun yang pendukung penerbangan. Kalau yang berkaitan dengan penerbangan, jelas dia akan mempelajari pesawat yang akan digunakannya untuk terbang. Bagaimana cara mengoperasionalkannya, lalu bagaimana sistem dari pesawat-pesawat tersebut. Paling tidak siswa mengetahui, walaupun mungkin tidak secara mendalam karena keterbatasan waktu. Untuk materi yang pendukung penerbangan, beberapa saya ambil contoh seperti materi mengenai cuaca atau meteorologi, lalu materi mengenai aerodrom atau fasilitas penerbangan di mana siswa melaksanakan latihan terbang, dan lain-lain sebagainya yang sifatnya untuk mendukung dari penerbangan siswa selama menempuh pendidikan di sekolah. Kita punya fasilitas namanya Dispet, di mana di situ adalah pusat yang mengatur kegiatan penerbangan. Dan khusus untuk siswa Sekbang, di ruangan Dispet itu juga telah disediakan ruang kelas untuk mereka. Jadi kalau ada pelajaran dari komandan flight-nya membahas mengenai penerbangan, ataupun instruktur-instruktur lain yang mengajari pelajaran pendukung penerbangan juga dilaksanakan di ruang kelas tersebut. Pada saat melaksanakan VPT atau Virtual Pilot Training, siswa akan diarahkan di ruangan khusus untuk melaksanakan pelajaran VPT. Saat ini Skadron Udara 7 memiliki satu flight training device. Disitulah siswa menggunakan simulator tersebut untuk melatih dirinya sebelum penerbangan. Nah, sekarang saya sudah berada di ruangan kita bisa menerbangkan helikopter di sini, yaitu ruangan simulator atau FTD, Flight Training Device. Nah, sekarang saya mau coba nih, gimana sih rasanya nerbangin helikopter. Langsung aja yuk kita masuk. Gimana? Ada yang mau nyobain? Siapa? Aku, Pak, boleh ya? Oke.
dia bisa di-adjust maju mundur ya, ada tuasnya. Oh gitu. Nah, diangkat ke atas sama kayak, nah betul. Oh kaki harus menekuk. Oke. Wah, ini jadi rasanya ngerasain simulasi nerbangin helikopter. Ternyata susah ya. Pantesan kayaknya saya emang kurang cocok jadi penerbang helikopter ya. Oke Bapak, terima kasih Pak atas kesempatannya. Kesalahan yang sering siswa lakukan. Rata-rata kalau saya ambil dari sampel-sampel yang pernah saya alami, jadi siswa itu walaupun sudah mengalami melalui seleksi dan dianggap standar, namun tetap ada sedikit perbedaan. Kalau terbang ini nanti akan sering kita dengar namanya adjustment. Adjustment itu layaknya bakat kalau kita bilang. Jadi walaupun mereka sudah standar, ada yang bakatnya biasa, ada yang bakatnya bagus. Dengan bakat yang biasa ini, dia butuh lebih kerja keras atau lebih tekun untuk menjalani sekolah penerbang. Nah, yang jadi permasalahan adalah sudah dia bakatnya biasa saja, namun dia tidak rajin. Itu yang biasanya gagal di pendidikan sekolah penerbang ini. Khususnya adalah untuk mental bagi siswa sekolah penerbang, dia harus menetapkan dirinya, oh saya sudah masuk di sekolah penerbang, terlanjur basah, ya harus sampai dengan selesai, jangan setengah-setengah. Karena ini sangat penting. Kalau dia masih setengah hati dalam melaksanakan pendidikan, nantinya akan terkendala. Disiplin, sebuah kata yang dapat menggambarkan siswa sekolah penerbang Skadron Udara 7. Dalam kesehariannya, mereka sudah mulai terjaga sedari pukul 4 dini hari. Setelah mandi dan melakukan ibadah pagi, waktu yang ada, mereka sempatkan untuk mempelajari ulang materi-materi yang telah lalu, maupun yang akan mereka lakukan di hari itu. Perkenalkan, nama saya Krisna Bayu Agam Suryadi, pangkat Letnan 2 Administrasi, saya lulusan dari AAU 2019. Kebetulan untuk jabatan saya di Sekbang Rotary Angkatan 98, yaitu sebagai Kepala Senat. Nama saya Michelle Anggriani, pangkat Letda Laut Pelaut. Asal saya dari Ambon, saya merupakan lulusan alumni Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-63. Sekarang saya sebagai perwakilan siswa dari TNI Angkatan Laut untuk mengikuti Sekolah Penerbang Terpadu di TNI Angkatan Udara. Nama saya Letdatek Muhammad Rizky Arhamdini Hamzah. Saya siswa penerbang Rotary Angkatan ke-98. Rasanya jadi satu-satunya wanita di sini sebenarnya tidak ada yang spesial karena seluruh kegiatan di sini saya ikuti. Mulai dari olahraga pagi, kemudian kegiatan penerbangan normal, tidak ada yang membedakan. Kendalanya jika mau cerita mungkin agak rasanya gimana gitu kalau ke laki-laki, mungkin lebih nyaman kalau cerita sama wanita. Untuk teori sendiri itu adalah pendukung untuk nanti saat kita terbang sebenarnya. Kita lebih dikenalkan bagaimana kita dapat melaksanakan penerbangan secara aman. Mungkin perbedaannya teori kami hanya mengawang-awang atau hanya bisa membayangkan, tapi ketika praktek terjun langsung ke lapangan kita bisa melihat peralatannya atau mungkin melihat bendalanya langsung. Namun hanya saja ketika pembelajaran teori mungkin ada beberapa hal yang mungkin kita belum terlalu paham, tapi kita akan benar-benar paham ketika sudah merasakan diterbangnya langsung. Tapi di luar itu kita juga mulai sedikit demi sedikit mengenali karakteristik dari pesawat yang kita pakai sendiri. Memori setiap orang berbeda, daya ingat seseorang berbeda. Jadi menurut saya hal terpenting dilakukan adalah mencatat. Kita benar-benar harus paham apa yang dipelajari, apa yang diajarkan oleh instruktur. Jadi ketika persiapan terbang, saat kita sudah benar-benar paham, insya Allah kita akan siap untuk menghadapi terbangnya. Kita bisa mengantisipasi bagaimana apabila terjadi emergensi,
kita tidak sesuai dengan prosedur yang telah diajarkan oleh para instruktur, apa yang harus kita perbuat. Kalau hal paling menegangkan saat pendidikan menurut saya, mungkin fase-fase awal ingin terbang. Sesaat sebelum mencoba itu adalah hal-hal yang paling mendebarkan untuk saya. Saya sebelum masuk pesawat itu pasti otomatis saya pasti deg-degan. Saya berusaha untuk menghindari rasa itu karena kita sebagai penerbang tetap melaksanakan persiapan atau preparation sebelum penerbangan. Kemudian kita juga ada ground crew yang memonitor pesawat. Jadi kita tidak perlu khawatir dan juga ada instruktur yang menemani kita saat melaksanakan penerbangan. Dengan segala resiko yang sudah ada ya saya harus siap menerima segala resikonya. Target saya atau cita-cita saya setelah lulus dari sekolah penerbang, saya ingin menjadi pilot heli Panther, kemudian mengikuti Satgas MTF. Kalau untuk saya sendiri, kebetulan karena memang pilihan saya menjadi penerbang rotary, saya berharap kedepannya saya bisa masuk sesuai dengan skadron yang saya inginkan, dan saya bisa menjadi perwakilan pimpinan dari penerbang helikopter yang bisa memimpin TNI AU nanti ke depannya. Untuk sekarang, saya ingin lulus di sekolah penerbang dengan baik bersama 11 rekan saya yang lain dan rekan-rekan saya yang di fixed wing. Dan semoga tidak ada yang terkendala, kami dapat lulus semua sebagai perwira penerbang. Biasanya kalau udah pulang dari skadron itu biasanya kita balik ganti baju, biasanya pembersihan lingkungan dulu. Tapi kalau saya sendiri biasanya saya punya tanggung jawab itu ngasih makan lele. Kita jadi memelihara lele di sini. Apabila dikembalikan ke waktu pribadi, yang pertama tentu menghubungi keluarga, kemudian belajar. Setelah itu baru mengerjakan kepentingan pribadi seperti pembersihan kamar dan perlengkapan yang lain untuk persiapan terbang selanjutnya. Meniti karir menjadi seorang penerbang tentunya tidak mudah. Banyak tantangan dan risiko yang harus mereka hadapi. Salah satu risiko terberat adalah sedikitnya kesempatan mereka untuk bertemu dengan orang tua. Beberapa dari mereka bahkan sudah bertahun-tahun belum bertemu kembali dengan kedua orang tuanya. Untuk ayah saya sendiri itu bukan swasta, ya tepatnya sebagai pelayaran. Beliau dinas di Arab Saudi, untuk pulang tidak pasti kadang 5 bulan ataupun 4 bulan sekali baru bisa pulang. Dan juga mungkin bertemu dengan saya sendiri mungkin jarang. Apalagi sekarang pandemi seperti ini lebih sulit untuk bertemu. Tapi untuk sampai sekarang kami masih bisa berkomunikasi melalui video call ataupun menelpon. Pada ayah saya, dari pertama kami lulus dari Taruna di Traspa, ayah saya belum pernah datang. Kami masuk Sekbang belum pernah datang. Nah, tapi harapannya saya berdoa semoga ayah saya tetap diberikan kesehatan, kelancaran meskipun jauh dari kami. Tetap doa kami tetap selalu kepada ayah saya. Kemudian kepada ibu saya yang mungkin sekarang di rumah sendiri karena adik saya dinas, saya juga selalu mendoakan kepada beliau semoga senantiasa diberikan kesehatan. Sebelum pelaksanaan terbang, sebenarnya ada prosedur namanya pre-flight check. Itu pesawat secara general dilaksanakan pemeriksaan dari depan sampai belakang, kemudian kembali ke depan lagi.